Assalamualaikum Iya. dok. Waalaikumsalam Dokter Tirta. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik dok. Alhamdulillah. Nah, dokter, sekarang lagi di mana nih, Dok? Saya habis pulang dari ketemu ketua IKP dari Asosiasi Pedagang Pasar. Nanti kita Oh, hari Sabtu mau keliling sama mereka untuk pasar-pasar Jabodetabek survei tentang protokol dan keluhan-keluhan pedagang nih dok. oh ya. Semangat ya, Dok. Tetap semangat. Nah, eh, Dokter Tirta ini tiap hari ya, Dok ya? Kayaknya edukasi ke orang-orang ya, Dok ya? Iya harus dengan style kayak gini. Awal mula kan dulu di Maret mungkin orang ngiranya ini apaan sih dokter norak banget ngegas ya. Padahal sebenarnya dari tahun 2016 sudah di kayak giniin gara-gara kepala puskesmas saat itu nyuruh saya untuk edukasi di 5 dusun, Pak Dul namanya. Jadi saya berkarakter seperti ini. Sekarang ya ternyata emang efektif, emang jemput bola seperti ini lebih langsung ke masyarakat. Soalnya kan nggak semua orang pakai medsos dong. Iya, benar-benar benar. Benar setuju, Dok. Nah, Dokter Tirta untuk hari ini udah menjadi pembicara yang keberapa nih, Dok? Sama saya. Gak inget lah saya, banyak lah, tapi lebih banyak ketika seminar kreatif planner sih dok. Jadi masih ya masih segitu-segitu aja sih. Kalau yang kreatif planner tuh sampai mungkin sehari itu bisa 5 kota dulu, 2 tahun 3 tahun Wah, lalu. sehari. Oh, jadi udah dari lama ya, Dok ya, kayak gini, Udah dari edukasi-edukasi. 2014 saya Hmm. ngajar-ngajar gini jadi dosen tamu atau pembicara seminar tuh udah 2014. Materinya kalau ngedukasi kesehatan ya kreatif planner dok. Hmm, baik dok. Dok, mengenai edukasi dok, Hmm. kalau sekarang-sekarang ini apa sih yang membuat berat di edukasinya itu apa? Kalau dulu kan yang kontra-kontra, apa sekarang masih berat di kontra atau ada hal lainnya dok yang Kalau sekarang memperberat? tuh lebih menangkal bukan kontra sih. Saya sudah, kalau saya sendiri sih dok, melihat orang yang kontra itu sebagai pilihan ya, pilihan opini ya. Kita nggak bisa memaksakan opini. Hmm. Tetapi yang problem bagi kami itu para teman-teman nakes yang edukasi atau dokter edukasi di media sosial itu hoax. Jujur nyebarnya Hmm. hoax yang lebih cepat daripada kita sama provokasi gitu. Jadi kayak misalkan kayak gini, dulu di bulan Maret kita kan selalu edukasi karena nggak ada obat, nggak ada apa, kepanikan, kita selalu edukasi mengenai COVID itu Hmm. harus jaga diri, jaga imun, 3M. Saat itu belum ada 3M dan kawan-kawan ya. Terus akhirnya statement kita di framing, digoreng seolah-olah kita anti protokol sekarang, kayak gitu. Jadi terus penyebaran kayak vaksin itu ada microchipnya, terus bahwa nakes itu mengcovidkan, itu adalah hal-hal yang menurut kami di media sosial sekarang lawan kita terberat itu. Karena mengklarifikasi berita itu tuh lebih sulit dibandingkan kita mengedukasi dengan hal yang benar. Karena itu kayak benar-benar kayak cancer ya, hoax tuh. Jadi cepet banget nyebarnya dari grup WA ke grup WA yang lain. Nah, benar dok. Dan sebenarnya hoax ini untuk menghentikan hoax juga dari kita sendiri. Jangan dapat berita langsung disebarkan, tapi kita harus juga ya dok ya kayak apa namanya cari tahu lagi ini sumbernya dari mana gitu ya dok. Iya sih Kak, jadi kalau misalkan buat kawan-kawan yang nonton sih, kalian tuh maksudnya punya kuota tuh banyak ya. Jangan jangan buat cuman cari link-link pemersatu bangsa ya. Atau jangan cuman cari link-link buat game atau apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kalau bagi saya, kalau ada info yang lagi menyebar dan viral di grup WA, ada bagian tuh dicek-recek. Jangan kegoreng clickbait judul gitu loh. Ya kan, jadi Hmm. kalau hal itu bisa disebarkan menjadi hal yang salah. Contoh kayak gini deh, pakai masker jadi engap, nanti olahraga mati, itu nanti dibantah sama dokter Dika kan, gitu. Karena Nah, ya. nggak ada kayak gitu bos, gitu loh. Terus yang kedua ada hoax lagi kayak hati-hati itu yang disuntikan ke Pak Jokowi vitamin C itu absurd banget. Mana mungkin vitamin C disuntikin kayak gitu kan? Yang ada Ngeri kulit ya. kita jadi putih ya kan, suntik vitamin C kan kalau disuntikan jadi pemutih ya kan? Buat apa Iya, ya? benar-benar. Terus ada lagi kayak berita hoax yang kayak pengcovidan. Ya kalau dokter mengcovidkan ngapain saya tukang cuci sepatu? Nah itu sih, Hmm. maksudnya buat kawan-kawan sih lebih baik recheck. Itu sih problem edukasi. Itu sih dok. Iya, baik. Terima kasih, Dok. Nah, Dok, minggu kemarin kan dokter udah divaksin ya, Dok ya? Iya dok, benar. Udah Nah, divaksin untuk saya. dosis keduanya itu minggu depan ya, Dok? Tanggal 28 dok, Tang- 28 Januari, akhir bulan. Di mana, Dok? Di Sleman? Sleman lagi. Jadi kalau kita vaksin tuh prosedurnya gini sih dok. Kita masuk, dokter Dida udah divaksin. Saya karena udah pernah COVID, jadi nggak bisa, Dok. Belum Oh ya, bisa. kalau kalau penyintas COVID memang tidak divaksin ya karena keterbatasan Hmm. dosis. Jadi yang Iya. pertama, vaksin COVID Sinovac itu vaksin COVID lah semuanya itu
belum ada secara penelitian terbukti bisa mencegah penularan. Tapi vaksin COVID yang dibuat ini itu untuk mencegah kalau kita kena COVID terjadi perberatan. Jadi resiko kita terjadi lebih rendah daripada kalau kita nggak divaksin, Dok. Terus yang kedua nih, Dok. Jadi sebenarnya setiap orang tuh harusnya berhak dapat vaksin. Walaupun tuh penyintas, cuman karena keterbatasan dosis, ya jadinya akhirnya tidak menerima yang penyintas, diutamakan yang sehat dulu, Dok. Terus yang ketiga adalah kalau kita masuk vaksin itu, kita NIK dulu, dicek dulu NIK-nya, dicek screening dulu, inklusi eksklusi, tanda tangan inform konsen, habis itu divaksin. Setelah divaksin suruh nunggu 30 menit ada side effect apa enggak. Lalu kita dapat kartu vaksin, terus 2 minggu kemudian kita datang lagi mendapatkan dosis kedua, baru selesai. Baik, Dok. Nah, sejauh ini, Dok, ada nggak efek samping yang Dokter rasakan? Kalau misalkan efek sampingnya yang saya rasakan sih nggak ada sih, Dok. Mentok cuman lebih lemes, ngantuk aja sama lapar aja. Tapi itu wajar kan, kalau bisa jadi kayak karena saya kecapean atau karena vaksin juga nggak tahu ya kan. Cuman kalau dari saya sih nggak ada side effect kayak demam tuh nggak ada di saya. Oh, nggak ada ya, Dok. Nah, untuk efek samping, Dok, sebenarnya setelah kan sudah mulai divaksin ya, Dok. Nah, efek samping dan efektivitasnya si vaksin tersebut ini tetap dipantau terus nggak sih, Dok? Soalnya kan sebenarnya belum final ya, Dok ya, yang 63% itu. Kalau dari saya sendiri sih untuk yang 65,3%, Dok, efikasi. Ya, efikasinya. Efikasi itu kan it means sebenarnya kan bukan dia efektif apa enggak ya. Efikasi itu adalah dimaknai untuk resiko terjadi pemberatannya kita ngitungnya 100% mulai 65,3 terus mau dibagi-bagi dengan berbagai rumus. Intinya adalah efikasi itu dimaknai kalau orang yang sudah divaksin dia untuk kena COVID resikonya akan beberapa kali lebih rendah, 3-4 kali lebih rendah. Just like that gitu. Gitu. Nah, Dok, tapi berarti kalau yang kita lihat setelah divaksin periode 1, itu memungkinkan nggak terjadi penurunan kasus COVID-19 per harinya? Atau mungkin dari kasus meninggalnya mungkin akan menurun ke depannya, Dok? Jadi sebenarnya kan dimaknai seperti ini sih, Dok. Orang kalau kena COVID itu kan gejalanya 80% bisa ringan, 20% bisa berat. Kita nggak tahu nih 20% berat tuh bakal seperti apa gitu loh. Dan kalaupun kita nunggu 20% berat, itu berarti 20% kali populasi kita. Berarti kali 270 juta, itu 54 juta orang bisa kena gejala berat. Nah, sebuah negara tuh bisa dikatakan aman dari pandemi, kalau misalkan 70% diantaranya itu keinfeksi semua melalui metode natural infeksi. Kalau gitu beresiko banget. Kita menunggu 70% warga kita kena infeksi semua. Itu dangerous. Berarti, dengan adanya vaksin ini, otomatis orang-orang di Indonesia itu bisa kalaupun kena dia gejalanya ringan gitu loh. Nah, jadi vaksin ini melindungi kita supaya tidak terjadi pemberatan, Dok. Makanya tetap patuh protokol karena vaksin COVID yang dihadirkan itu belum ada terbukti secara klinis mencegah penularan, maka tetap pakai protokol. Sampai kapan kita protokol 3M ini ditambah menjauhi kerumunan, ya sampai prosedur vaksin mencakup 70% warga kita. Itu 70 sampai 70 15 sampai 24 bulan, masih lama. Gitu. Nah, Dok, gimana? Nah, tadi kan kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya, Dok ya. Nah, tapi kondisi PSBB-nya setelah divaksin, apakah makin diperketat atau ada perbedaan nggak sama sebelumnya? Atau diperlonggar atau seperti apa, Dok? Nggak, sama aja. Malah lebih ketat. Iya, karena kan kalau vaksin kita kan termasuk yang pertama ya, Dok ya. Kalau namanya orang vaksin di pertama itu, kita menjadi sorotan publik. Apes-apes tadi kayak Bang Raffi kan sebenarnya ya melakukan apa yang dilakukan semua orang ya, datang ke diundang orang gitu kan, terus akhirnya ke foto ya udah apes ya. Itu kan karena dia menjadi contoh kan, diundang istana. Dan saya pun menjadi contoh termasuk orang pertama. Jadi malah setelah vaksin saya tambah strict gitu dengan diri saya sendiri ya. Nggak tahu orang lain, kalau saya sendiri saya takut kegoreng aja gitu. Iya, benar-benar. Jadi, tetap ya teman-teman yang udah nanti divaksin, tetap patuhi protokol kesehatan. Karena tadi untuk penularan COVID-19 ini sebenarnya dicegahnya dengan 3M. Nah, kalau vaksin sendiri untuk tidak mencegah menjadi lebih berat ya, Dok ya? Iya, mencegah lebih berat. Untuk mencegah penularan tetap harus protokol gitu. Dan jangan dikmanai kalau kita pakai vaksin itu bisa kebal tuh nggak ada. Kebal kayak anti COVID nggak. Kita akan mungkin kena, tapi gejalanya mungkin ringan kalau dari vaksin. Jadi emang vaksin COVID itu mencegah kita terjadi pemberatan.
Jadi ya insya Allah dari beberapa makanya dan Indonesia main aman. Jadi yang disuntik 18 sampai 59 tahun. Gitu. Nah, tadi dok kan untuk vaksin sendiri 18 sampai 59 tahun. Berarti yang di 18 belum divaksin ya dok. Nah, Belum. untuk Itu sekolah nunggu inklusi berikutnya. Oh, nunggu instruksi berikutnya. Berarti untuk sekolah itu bisa tatap muka tuh kira-kira kapan ya dok? Wah kalau sekolah belum tahu kan kita masih sekarang tuh fasilitas kesehatan lagi penuh-penuhnya gitu kan. Kalau nggak salah tuh di beberapa tempat kayak Jogja dan DKI itu jujur lagi penuh-penuhnya banget nih, bor lagi menipis. Jadi otomatis ya sekolah itu kan mengumpulkan orang dalam satu tempat yang berterus-terusan. Kalau SD SMP hampir pasti susah untuk dibuka sampai Juli Agustus. Nah, karena anak-anak kan sulit untuk diatur protokolnya. Kalau SMA kuliah mungkin masih bisa dok, tapi ya keterbatasan kuota tergantung kampus masing-masing sekarang. Gitu. Nah, dok, kan tadi untuk vaksin ini kurang lebih dari pemerintah itu kira-kira 1 tahun ya, dok ya? Atau 15 bulan? Iya, 15 sampai 24 bulan. 1,5 sampai 2 tahun. Nah, 15 sampai 24 tahun. 24 bulan itu 2 tahun ya, dok. Nah, kalau orang-orang yang kedapatan vaksin COVID-nya itu di nanti-nanti, dia sebenarnya bisa beli nggak sih, dok? Atau gimana? Harusnya menunggu tetap? Belum ada kebijakan dok untuk vaksin mandiri, belum ada kebijakan. Sekarang masih gratis semua pakai Sinovac. Kalaupun ada mandiri pasti akan diumumkan oleh Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait. Tapi setahuku belum ada sih dok, belum ada. Belum ada ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih menunggu gilirannya untuk divaksin, mungkin Dokter Tirta ada komen apa gitu dok untuk mereka, kasih masukan apa? Gimana sih cara untuk menunggu mereka divaksin, mereka harus apa? Tetap patuh protokol sih. Yang intinya sebenarnya ada vaksin atau enggak, kita tetap patuh protokol gitu. Kalaupun ada vaksin itu yang membuat kita patuh protokol paling sampai 2 tahun lagi gitu loh. Jadi kalaupun ada vaksin apa enggak, kita tetap protokol sampai kapan ya nggak tahu gitu. Sampai data kita menurun. Emang infek kan emang data kita masih naik terus ini. Target paling per Februari bisa 1 juta kasus. Itu sih kalau dari saya ya. Nah, untuk Februari 1 juta kasus ini, bagi teman-teman yang, ini udah divaksin, kenapa masih tinggi-tinggi juga? Nah, berarti itu bukan dari penularannya ya. Vaksin ini bukan memutus penularan, tapi 3M sendiri yang memutus penularan. Iya, ya. betul. Nah, dok, semenjak COVID ini kan banyak terbentuk komunitas yang bersifat positif. Mungkin karena dari WFH ya, dok ya. Dari WFH, mereka nggak bisa diam, jadi bisa mengikuti komunitas-komunitas yang bersifat positif. Nah, tapi bukan ngumpul-ngumpulnya ternyata bukan di kantor, karena udah WFH, tapi dia ngumpul-ngumpulnya di komunitasnya. Nah, mungkin dokter ada pesan-pesan nggak bagi para komunitas untuk tetap menekan penularan COVID-19 ini? Jadi kalau sebenarnya komunitas ini kan, ya kalau kerja kan WFH ya 75% karena kebijakan PPKM tuh dok. Nah sebenarnya tuh kalau mau kerja, antara di rumah atau kamu mau cari di co-work space ya nggak apa-apa. Asalkan kalian tahu gitu kan, selama nggak makan minum ya pakai masker aja. Gitu. Saya nyetir aja pakai masker kan. Intinya lebih strict pada diri sendiri aja sih. Maksudnya jaga diri, jaga sesama. Yang tahu kesehatan kan masing-masing ya. Maksudnya gini loh, kita ngabisin uang untuk kebutuhan duniawi itu sering loh. Ya kan buat ngopi, ya kan buat party, buat mobil, buat rumah, buat tas, buat baju, buat make up, buat skincare, banyak. Tapi masalahnya kita tuh hanya untuk memakai masker ya, untuk mencegah ya susah gitu loh. Susah gitu loh. Mau sok jagoan apapun ya, infek emang penuh vaskesnya. Jadi sulit sih kalau memberitahu orang yang sok jagoan tuh sulit. Ya kan, masa harus tunggu kalian kena gitu loh. Saya nggak takut kena. Ya kamu tuh gimana ya, kamu nggak takut kena, tapi kalau kamu nularin orang tuamu ya bahaya gitu loh. Karena teman saya seperti itu, banyak yang dia nggak percaya COVID, ujung-ujungnya ketularan juga, ujung-ujungnya nelfon saya juga, ujung-ujungnya panik juga gitu loh. Jadi intinya nggak usah sok kuat. Ya kan, kita ngabisin duit untuk kebutuhan duniawi itu sering loh dok, tapi disuruh beli masker harga 8.000 dipakai aja paling nggak selama 12 jam. Selama kerja atau 8 jam itu susah banget gitu loh. Sebenarnya mau orang kerja di co-work space, asal mereka pakai masker selain makan dan minum ya itu nggak apa-apa. Kalaupun orang mau perform nyanyi, ya dia dicopot kan. Tapi setelah nyanyi ya dipakai lagi.
Jadi nggak usah sok jagoan atau belagak paling kuat gitu loh. Dari dulu kayak gitu, dari zaman penyakit infeksi pertama kali muncul dulu, ya orang banyak sok jagoan juga, emang banyak kayak gitu. Karena apa? Bakteri dan virus itu nggak nampak. Ya kan, bakteri virus itu nggak nampak. Dari dulu kan kayak gitu kan, orang tipoid gitu, kayak demam tipoid atau hepatitis A. Ketularannya kan gara-gara nggak cuci tangan sebelum makan. Sehingga bakteri itu nempel, terus masuk ke saluran pencernaan, dan akhirnya sakit. Ya kan? Urusan makanannya kita cuci tangan itu sudah diajarin dari dulu, Dok. Dari zaman puskesmas, gaya hidup bersih, sehat gitu. Makanan dulu, zaman dulu ada 4 sehat 5 sempurna. Sekarang makanan cukup seimbang, diganti lagi. Sebenarnya dari dulu sudah ada. Tapi kitanya sendiri yang emang sok kuat gitu loh. Itu sih, Dok. Faktanya adalah pakai masker tuh tidak mengurangi kegantengan dan kecantikan kalian, Mbak Mas. Yang penting pakai aja untuk menjaga diri kalian. Karena bisa jadi kita santai aja, atau orang tua kita nanti yang bahaya. Itu kalau dari saya, Dok. Iya, kasihan orang tua dan juga di atas 60 tahun kan belum bisa divaksin ya, Dok. Masih untuk vaksin-vaksin yang bisa juga itu masih dipantau juga ya, Dok, keamanannya. Jadi kita divaksin untuk melindungi orang sekitar juga yang tidak bisa divaksin ya, Dok ya. Iya, simple kan. Sebenarnya kalian mau nganggap pengcovidan kayak apa kayak itu urusan masing-masing ya. Namanya opini, kita nggak bisa ngontrol. Tapi kalau tinggal pakai masker mau cuci tangan aja itu kan menurutku hal paling simpel yang bisa dilakukan setiap orang sih, Dok. Itu hal paling simpel. Dari dulu kita berteriak itu juga mau dihina, mau diucap, mau dituok gitu. Dan kita tuh harus belajar namanya kritis. Ya kalau apa ya dikritik gitu loh. Jangan salah-salahan. Itu kalau saya sih kayak gitu. Iya, baik. Nah, Dok, kalau PSBB setelah divaksin ini, bagaimana PSBB diterapkan di sektor pariwisata? Nah, karena ada nih beberapa orang yang dia itu kelamaan WFH, dia pengen liburan. Sehingga dia kabur dari PSBB-nya, dia misalnya ke Bali. Nah, di Balinya dia malah nggak ngikutin PSBB. Jadi yang di Balinya itu malah warga-warga lokal yang ngikutin PSBB. Mungkin dokter juga ada pesan terhadap mereka tuh yang liburan. Dan liburannya bukan sama keluarga sendiri juga. Ya intinya buat kalian yang punya uang tuh jangan, ya kalau kalian mau liburan mau apa itu jangan nyusahi, tetap patuh protokol loh. Gak usah sok jagoan, intinya itu. Gak usah sok jagoan. Terserah gitu loh. Sebenarnya kalau kalian mau PSBB ini dibatalin ya patuh aja gitu loh. Misal kalian ke Bali ya menghargai kayak orang Balinya ada patuh ya kalian patuh gitu loh. Jangan nyusahi fasilitas kesehatan setempat. Dengan tindakan ceroboh kan bisa dicegah. Mencegah lebih baik dari mengobati. Sesimpel itu sebenarnya. Iya, benar. Dok, ini gimana nih tanggapan dokter mengenai sertifikat vaksin itu menjadi salah satu bukan tiket ya, boleh pergi itu dari sertifikat vaksin. Sementara kata WHO jangan dulu sertifikat vaksin menjadi persyaratan untuk pergi-pergi. Itu menurut dokter bisa seperti apa? Belum, jadi itu belum di ACC sih, Dok. Jadi Kementerian Kesehatan baru melempar statement kalau sudah semua. Setahuku kemarin aku komplain juga ke jubirnya Kemenkes, mereka bilang itu statement kalau sudah semua, dan sampai sekarang sertifikat vaksin itu emang sebagai database aja bahwa kita sudah divaksin, belum menjadi syarat perjalanan sama sekali sih, Dok. Baru ya tetap syarat perjalanan ada surat bebas, yang surat hasil PCR atau swab antigen itu cukup. Oh itu ya, jadi buat teman-teman itu masih belum ya, masih wacana juga ya, masih statement awal. Iya, nah Dok, Dok, mungkin dokter ada pesan-pesan banyak banget yang nge-DM saya. Dok, gimana sih cara ngedukasi orang-orang yang anti vaksin? Seperti itu. Kalau ngedukasi mereka sih, ya edukasi semampunya aja. Kalau mereka nggak percaya, udah. Karena mengedukasi orang yang udah bebal tuh susah banget. Ngabisin energi. Udah biarin aja, ngedukasi yang mau dengerin. Yang penting niat edukasi itu, yang penting kita sharing. Sharing ilmu itu kan amalan ya. Lah kalau yang lain perkara nggak mau denger ya suka-suka mereka udah. Iya, jadi lebih ke sharing ya, dan juga mungkin yang nggak bisa dipaksa juga, ya nanti lama-lama dia juga ngikutin. Mungkin kalau di lingkungan sekitarnya udah ada yang kena, biasanya sih gitu, Dok. Ya, kayak gitu, kayak gitu. Ya, Dok, ada pesan nggak? Sekarang kan Indonesia itu lagi ada bencana ya, Dok, ya, di mana-mana. Nah, mungkin dokter ada pesan terhadap mereka, para korban, para relawan, dan juga para tenaga medis yang dalam situasi pandemi seperti ini, belum selesai situasi pandemi malah tertimpa bencana. Mungkin dokter ada pesan, dan mereka juga mungkin susah mendapatkan masker, dan di tempat mereka juga susah untuk physical distancing. Nah, mungkin dokter ada pesan bagi
mereka para. Kalau pengungsi itu susah dok. Jadi kalau kita ada bencana alam kayak Kalsel itu berduka ya, atau kayak Manado itu ombak tinggi, terus gempa di Mamuju di Sulawesi Barat, atau tanah longsor di Sumedang itu atau Gunung Merapi meletus, itu menurut saya kita yang penting keselamatan pengungsi dulu. Karena kita kalau nyuruh protokol jaga jarak di pengungsi itu susah. Dan ketiga itu adalah tanggung jawab dari BNPB dan BPBD sama SAR gitu kan, harus bekerja sama dengan Satgas Covid dan BNPB kan termasuknya bencana ya. Pandemi itu bencana non alam. Kalau bencana alam ya kita tahu itu adalah tanggung jawab BNPB untuk menjamin keselamatan dari pengungsi dan negara harus hadir di situ sih dok. Tapi kalau kita nyuruh mereka jaga jarak jujur susah. Yes, betul. Jadi mungkin apa yang harus mereka lakukan nih dok di tengah-tengah pandemi seperti ini? Ya mereka ya survival dok. Kalau namanya bencana itu survival gitu. Dan itu adalah tugasnya kita, tim relawan sama teman-teman relawan BNPB sama relawan kebencanaan membantu mereka. Namanya pengungsi itu bisa hidup aja udah syukur dok. Jadi mereka tuh kategori survival rate-nya beda sama orang yang COVID ya. Kalau orang kena bencana alam, statusnya mereka itu adalah mereka harus survive dulu. Itu kan SRS ABC lah, ibaratnya survive dulu, aman, lokasi aman, memastikan aman, baru mereka pikir yang kedua, jaga jarak dan kawan-kawannya. Kalau dari awal kan tempat terbatas, misal gempa kan tinggalnya pasti di lapangan semua. Nggak mungkin kita bisa kayak jaga jarak di barak tuh mustahil, karena kan yang penting pengungsi bisa selamat dulu gitu. Baik dok, terima kasih banyak dok. Nah sekarang selagi ada waktu ya dok ya, kan bentar lagi dokter juga ada Zoom ya dok ya. Iya. Nah ini kita baca pertanyaan-pertanyaannya udah banyak. Dok mau tanya, katanya yang udah pernah terpapar COVID nggak boleh divaksin. Itu bukan nggak boleh ya dok ya? Boleh, tapi belum diprioritaskan. Ya, prioritas yang 18 dan 59. Jadi kalau OTG pun kena vaksin nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Tapi mungkin dok, ada nggak rencana vaksin ulang? Dan vaksin COVID ini bertahannya berapa lama sih dok? Long term sih kata penelitian ya. Kenapa dok? Kata penelitian sih long term, bisa lama banget. Oh, jadi untuk pemerintah sendiri sepertinya belum ada rencana untuk vaksin booster ya dok ya? Iya, belum tahu. Karena dosisnya juga rebutan dok. Dok, ini ada pertanyaan dari Ricky ZN. Nah dok, tolong penjelasannya dok mengenai hoax yang katanya ada 5 jenis vaksin Sinovac dengan harga berbeda. Enggak, sama semua. Sinovac tuh semua sama. Buset, buat satu vaksin tuh susah banget. Ngapain buat 5 jenis itu? Emang lu pikir apaan? Minuman boba apa? Nggak ada. Sama itu. Sama semua. Tuh. Nah, ada lagi. Ini banyak banget. Yang ada yang low price katanya dok. Itu masih belum tahu ya dok ya? Sama kok harganya sama-sama. Intinya kalau harga kayak Pfizer kenapa mahal tuh karena penyimpanan. Penyimpanannya kan minus 70. Mahal cool box ya. Mau tanya dok, kan sekarang lagi PSBB di Jawa Bali. Kenapa ya masih ada aja orang yang menggelar hajatan? Nah iya sih dok, saya juga sering banget lihat masih ada yang menggelar hajatan. Itu gimana ya dok? Itu izinnya sama Dinas Pariwisata dok. Jadi kalau misalkan hajatan itu Dinas Pariwisata, kalau saya jujur sebagai nakes ya, setahu saya nih, itu tidak dilarang, tapi dibatasi. Judulnya aja PKPM, pembatasan kan, berarti dibatasi. It means boleh, tapi terbatas. Nah itu urusannya sama Dinas Pariwisata, sama penggelar hajatan. Gitu. Nah yang kalau saya juga baca, dok, kalau nggak salah pembatasannya 30 ya dok, 30 orang. Iya, setahu saya seperti itu kan. Intinya 75% dari kuota maksimal gedung. Tuh 75%. 25% dari kuota gedung, 75 yang nggak boleh datang. 25% yang dari gedung. Nah, dok, ini ada yang nanya dari Ronald Gianto. Setelah divaksin, semisal di swab hasilnya apa dok? Kan katanya vaksin itu virus yang dilemahkan. Enggak, vaksin yang Sinovac itu inaktif, mati dia virusnya. Beda, dia inactive virus, jadi dia inactive RNA, it means mati. Jadi ya negatif harusnya. Kalau positif harus dicek dia ketularan dari mana. Iya tuh. Jadi harusnya kalau udah divaksin tuh negatif ya, karena untuk yang Sinovac sendiri dia dari vaksin inaktif ya dok ya. Iya betul. Nah, ada lagi. Dok mau tanya, untuk mahasiswa yang magang di Vaskes apakah masuk prioritas vaksin apa tidak dok?
Masuk, semua nakes masuk. Udah dimasukkan 1,7 sampai 1,8 juta orang. Tuh. Jadi kalau misalnya belum dapat vaksin bisa tanya ke bagian vaskesnya dulu, nanti bisa dikasih tahuin ya ke bagian yang penyelenggara vaksinnya. Yuk. Seperti itu. Oke. Nah, dok, nih ada yang nanya dari Greg Yoga. Dok, boleh nggak sih kalau kita udah divaksin Sinovac, terus kalau mau vaksin mandiri pakai Pfizer lagi jadi double, dok? Pfizer. Ya sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Cuman ya dalam artian mau ngapain? Kan itu belum ada, maksudnya gini loh, Pfizer aja belum masuk Indo, masih untuk urus uji BPOM-nya gitu loh. Gak usah dibikin ribet, tunggu aja, udah gratis, saya ribet tuh. Benar-benar, ini tuh udah gratis ya teman-teman. Jadi dia kalian mikirnya yang ada aja dulu, terus kalian laksanakan, ya dok ya? Yap, betul sekali dok. Oke, terus banyak banget. Apa efeknya jika orang yang pernah COVID lalu divaksin? Gak ada efeknya ya dok ya? Gak ada efeknya. Gak ada, tapi belum diprioritaskan. Nah dok, nih ada yang tanya, dok, dokter mau tanya, anggaran penyediaan dan pelaksanaan vaksinasi dari mana saja ya dok? Wah, itu dari Kemenko dan BUMN, bukan urusan saya itu. Kita kan sebagai warga itu biar mereka aja yang jawab kalau itu. Iya, nah jadi mau menekankan lagi kalau vaksin ini bukan bisnis ya dok, orang gratis. Jadi jangan ditambah-tambah lagi hoax-hoaxnya. Terus ada lagi saya ngelihat dok video kayak itu yang biru-birunya belum masuk, cairannya belum masuk ya. Kalau masuk semuanya namanya susuk ya dok ya. Oh iya, ini ada. Mau ngapain? Susuk itu bener tuh, tanam jarum, tanam benang. Iya, itu susuk. Iya, terus jadi kalian kalaupun ada sertifikat kan yang nanggung negara. Iya, dibikin. Iya, kalau ada sertifikat itu yang nanggung negara, walaupun kecil banget ya 0,1% KIPI level 3-nya. Ribet banget orang-orang ini kasih ini takut, kasih ini takut, nyebarin hoax mulu. Kalau sampai nggak percaya COVID itu ke ICU loh, tanya tuh loh di telepon. Ya kan, ya, orang itu kalau sebenarnya dibuat ribet. Kamu tuh nggak percaya COVID, telepon aja 118, telepon ambulan ribet tak itu, telepon dinas pemakaman, telepon ICU. Yang masuk ICU itu gejala berat, bukan gejala ringan. Jadi nggak mungkin sampean bantah apa-apa di COVID-kan. Apa sih? Kita tuh malah kalau punya penyakit, pengennya COVID cepat kelar. Karena ribet ngurus COVID itu lama banget soalnya. Mending ngurus penyakit yang lain, sumpah. Gitu loh. COVID itu ribet, harus beli APD, harus beli ini, beli itu. Gejalanya berat, nular banget lagi. Gitu loh. Iya benar-benar. Dan lagian juga kalau di ICU itu bednya paling berapa ya dok? Dan satu orang lagi itu bisa berhari-hari dan berminggu-minggu ya dok ya. Jadi ya sesusah itu ya bang cari ICU. Betul, tepat dok. Iya benar. Nah dok, kayaknya udah nih dok ya, udah semuanya. Siap, udah kayaknya. Iya. Terima kasih banyak dok buat kesempatannya. Saya senang sekali bisa kesempatan untuk berbicara dengan Dokter Tirta. Mungkin Dokter Tirta bisa ngasih closing statement-nya untuk dari saya sendiri, sebelumnya ngucapin sama Dokter Dida udah ngasih kesempatan buat edukasi bareng. Moga-moga teman-teman yang denger ini menjauhkan diri dari hoax. Ya tolong banget, info hoax tuh jangan disebarkan. Kalau ada video sepotong, foto-foto editan, info COVID itu dicek. Masa kemarin Pak Jokowi dituduh vitamin C, jarumnya nggak disuntik. Jangan percaya info-info sepotong-potong. Ya, itu aja dari saya. Betul sekali. Terima kasih banyak Dokter Tirta. Sama-sama. Yo, sama-sama dok. Waalaikumsalam.